Petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan mengejar 2 pelaku curanmor yang berusaha kabur. Petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara, dikarenakan tembakan peringatan tersebut tidak dihiraukan pelaku. Saat penangkapan pelaku berusaha melawan hingga terus terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Kedua pelaku yang ditangkap masing-masing bernama Samuel Simarta alias Kopral dan Yohanes Mikael. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di 50 lokasi dengan modus merusak gembok. Atas laporan korban, petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah rekaman kamera pengawas dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dua kelompok warga saling serang di tengah ruas Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua kelompok berusaha melukai lawan dengan menggunakan senjata tajam, petasan, batu, dan kayu. Akibatnya seorang pelaku tawuran tergeletak di tengah jalan dan menjadi bulan-bulanan lawan. Dalam keadaan sekarat, korban yang mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian kepala diselamatkan oleh rekan-rekannya untuk dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab tawuran dua kelompok warga ini. Banyaknya kerumunan warga membuat arus lalu lintas baik dari arah Pancoran menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa dilintasi kendaraan. Tawuran ini akhirnya dibubarkan oleh petugas Polsek Tebet, Polsek Setiabudi, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sampai saat ini tidak ditemukan adanya pesawat jemaah haji rute Jeddah Surabaya bersih dari ancaman bom, penumpang dan kru pesawat selamat. 30 melakukan pengamanan dan pengecekan dalam pesawat dan alhamdulillah dinyatakan sulit. Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dijual di situs online luar negeri. Gedung Kementerian Dalam Israel terbakar akibat serangan rudal balistik Iran. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Komplek Puntun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Belasan rumah ludes dibakar si jago merah. Bersama saya Jika Mutazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Warga dibuat panik saat api secara tiba-tiba membakar salah satu rumah. Api menjalar cepat ke bangunan lainnya di kawasan padat penduduk Komplek Puntun, Jalan Riau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api dengan mudah membesar karena sebagian besar rumah di lokasi tersebut terbuat dari kayu dan berdempetan. Tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya segera diterjunkan ke lokasi dibantu oleh personel Damkar Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta relawan dari Barisan Pemadam Kebakaran Swakarsa. Upaya pemadaman sempat mengalami kendala. Akses jalan yang sempit membuat mobil pemadam tidak dapat menjangkau titik api. Petugas dan relawan akhirnya menggunakan mesin pompa portable dengan sumber air dari Sungai Kahayan. Usai 2 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Jadi saat sholat subuh kita menerima informasi bahwa daerah Puntun terjadi kebakaran. Ternyata kami sampai sini api itu sudah merah di atas cepat sekali karena kan rumahnya adalah rumah kayu. Jadi pada saat itu berbondong-bondonglah sebuah kawan-kawan BPK ini, sehingga ke dalam ada yang bisa pakai mobil, ada yang tidak bisa pakai mobil karena jalannya kecil sekali. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Pemirsa, sebuah mobil
jenis pickup terbakar saat melintas di Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil pickup yang terbakar saat melintasi Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung sopir pickup tersebut berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Besarnya kobaran api membuat kendaraan dari Cicangkal menuju Rumpin tak berani untuk melintas. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api. Sementara itu api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi mobil ini sebenarnya korsleting apa nih Pak? Oh ini alat apa nih Pak? Kemudian ada kendaraan dengan beberapa bangunan, karena ini ada bangunan juga yang kebakar juga. Jadi di pemadam ini dibantu oleh warga bagaimana Bang? Dibantu oleh warga, alhamdulillah warga kompak, kita bersama-sama warga untuk memadamkan dan mengatur lalu lintas agar semua tetap kondusif. Kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Penyelundupan 2 kg sabu berhasil digagalkan petugas Bea Cukai di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berjenis kelamin perempuan menyembunyikan barang haram tersebut di bagian sensitif tubuh hingga di dalam pembalut. Petugas Bea Cukai Makassar mengagalkan penyelundupan 2 kg narkoba jenis sabu dari jaringan internasional asal Malaysia di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Barang haram ini dibawa melalui penerbangan internasional rute Kuala Lumpur, Makassar menggunakan maskapai AirAsia dan Malaysia Airlines. Pengungkapan yang dilakukan sejak bulan Mei ini berhasil menangkap 2 kurir wanita. Bea Cukai selanjutnya menyerahkan barang bukti ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pengembangan. Hasilnya petugas kembali membekuk 2 kurir wanita dan 2 laki-laki sehingga total pelaku menjadi 8 orang. Dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui petugas, paket narkoba disimpan di bagian sensitif kurir perempuan, seperti bagian perut dan dada bahkan di dalam pembalut. Namun upaya pelaku gagal, petugas berhasil menemukan barang haram itu saat memeriksa tubuh pelaku dengan metode body strafing dan false concealment. Dari pengungkapan sejak akhir Mei sampai dengan pertengahan Juni ini kita memperoleh 4 kali dengan modus yang hampir sama, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Jadi utamanya ditempel di bagian tubuh dan kemudian dimasukkan ke dalam satu barang yang menginisiasikan sebuah barang yang sensitif ya dari wanita tersebut, sehingga ini menjadi temuan yang baru di dalam pengungkapan kasus narkotika jaringan internasional ini. Seluruh pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dan tengah menjalani proses hukum. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sepekan ini masyarakat dikejutkan pembunuhan berantai 3 mahasiswi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi menelusuri lokasi pembunuhan mutilasi terhadap korban Septia Adinda dan menemukan 6 potongan tubuh korban. Polres Padang Pariaman terus menyelidiki kasus mutilasi yang dilakukan Satria Juanda alias Wanda yang terjadi pada 14 Juni lalu. Pada hari Kamis hingga Jumat, Satreskrim Polres Padang Pariaman menelusuri perjalanan tersangka mulai dari bertemu korban, aksi pembunuhan, mutilasi hingga dibuangnya potongan tubuh korban ke sungai. Dalam penelusuran ini, petugas berhasil menemukan beberapa barang bukti seperti karung yang digunakan untuk membuang potongan tubuh korban. Penelusuran ini dipusatkan di daerah Kasang, Kecamatan Batang Anai, dan beberapa daerah lainnya. Sementara potongan tubuh korban Septia Adinda yang sudah ditemukan sebanyak 6 dari 10 potongan. Di temuan dan hasil laporan masyarakat, sampai saat ini sudah ada 6 potongan tubuh yang. Berarti yang masih kita cari ada berapa lagi, Pak? Masih yang kami belum ditemukan adalah ada 4 potongan tubuh.
Saat ini, 6 potongan tubuh korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Mengetahui anaknya yang hilang setahun lalu tewas di tangan pelaku mutilasi, Ibunda Siska Paramita Rusdi meninggal dunia terkena serangan jantung. Korban terkejut mengetahui pelaku pembunuhan ini ternyata calon suami anaknya sendiri. Feni, ibu Siska Paramita Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Soalnya kan karena ekonomi juga kan bang, nggak apa-apa selesai kuliah dulu tanggung. Ya selesai kuliah, taunya sebelum selesai kuliah Cika hilang. Kayak ibu tuh kayak udah anggap anak sendiri. Wanda tuh kan kayak rasa kehilangannya kayak keluarga sendiri, kayak main ke rumah, kasih THR apapun, pokoknya perhatian luar biasa gitu. Kayak sampai kami tuh nggak nyangka kalau dia tuh yang jadi keluarga Cika nggak ya, nyangka ya pelakunya Wanda. Tahu otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya. Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam. Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pekerja bangunan tertimbun tanah longsor setinggi 2 meter di Kelurahan Gudang, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban tertimbun material longsor selama setengah jam dan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Petugas damkar Kota Bogor dibantu para pekerja mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun reruntuhan material tanah. Korban saat itu tengah membuat konstruksi cakar ayam untuk fondasi pembangunan sekolah dasar negeri milik pemerintah Kota Bogor. Namun tiba-tiba tanah longsor dan korban terjebak di dalam lubang fondasi selama setengah jam. Diduga longsor tersebut akibat kontur tanah yang labil. Karena itu kedalamannya sangat dalam, ya istirahat dulu, terus ngobrol begini, dia posisi kan begini, dia itu posisinya miring begini, dia begitu kita pada ngobrol, tiba-tiba langsung jatuh, terus aja itu. Jadi kan nggak ada apa namanya, nggak ada aba-aba. Kalau kemarinnya kan ada lihat tanah, pergerakan tanah itu bisa kelihatan. Langsung dipanggil, suruh minggir dulu. Kalau itu kan kepanjangan 6 meter, tanah langsung jatuh. Saya mendapat informasi bahwa ada kejadian longsor di lokasi pembangunan SDN Gang Aut. Saya kebetulan langsung meluncur ke sini dan di TKP kebetulan sudah dibawa. Untuk korban berjumlah 1 orang bernama Iwan Setiawan, tadi dievakuasi ke rumah sakit Pania, dan setelah informasi 1 jam kemudian ada informasi bahwa beliau meninggal dunia. Korban yang berhasil dievakuasi petugas meninggal dunia saat tengah menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka dan sesak nafas. Pesawat jemaah haji rute Jeddah Surabaya bersih dari ancaman bom, penumpang dan kru pesawat selamat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Malam. Adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Jam 16.30 melakukan pengamanan dan pengecekan dalam pesawat dan alhamdulillah